Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Radio Perjuangan gelombang 80S. Oke, kali ini saya akan membaca berita dari Detik News dengan judul Bersih-bersih darah geng Sambo. Wow, judulnya ngeri-ngeri sedap nih. Brigjen Ferdy Sambo mengintervensi proses awal penuntasan kasus pembunuhan berencana terhadap Nurfiansa Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Dia memerintahkan seluruh personel dari Polres Jakarta Selatan, Polda Metro Jaya, sampai Mabes Polri menuruti skenario palsu. Sambo juga memerintahkan penyitaan dan perusakan bukti CCTV. Wow. Kemudian tim investigasi Detik X secara eksklusif mendapatkan cerita yang disampaikan para saksi dan Sambo dalam sidang pelanggaran kode etik Polri di gedung TCCN Jakarta Kamis 25 Agustus 2022. Sidang etik kemarin ya. Dari situ terungkap bagaimana Sambo membuat perintah untuk menutupi kejadian sebenarnya terkait pembunuhan yang ia lakukan di rumah dinasnya. Oke. Dalam sidang tersebut disampaikan bagaimana proses awal penanganan kasus pembunuhan Brigadir Yosua di kepolisian. Ia menggenapi peristiwa dari hari-hari yang hilang sejak waktu pembunuhan hingga rilis pers yang dilakukan Senin 11 Juli 2020. Wow, ini mohon maaf banget. Ya, seperti apa ya kata pepatah, Allah bisa karena biasa. Itu pepatah peribahasa, bukan kata saya sih. Oke, selanjutnya. Awalnya sesuai keterangan para saksi, setelah Sambo membunuh Brigadir Yosua sekitar pukul 17.30 WIB, ia menghampiri Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Reki Nelson Soplanit, sebagai orang pertama yang hadir di TKP. Kepada Ridwan, Sambo menceritakan skenario. Wow, langsung skenario ya. Yang ia buat sebelumnya bahwa telah terjadi baku tembak antara ajudannya, yaitu Brigadir Yosua dan Richard Eliezer. Jadi setelah pembunuhan, ditelepon Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Selatan, AKBP Ridwan Reki Nelson, mohon maaf kalau salah, sebagai orang pertama yang hadir. Jadi skenario di awalnya untuk di luar dari keempat tersangka ini dimulai dari sini, bahwa Sambo menjelaskan skenario yang dia buat sebelumnya bahwa telah terjadi baku tembak antara ajudannya Brigadir Yosua dan Richard Eliezer alias Baradae. Sambo lantas memerintahkan Ridwan dan anak buahnya segera melaksanakan olah TKP secara senyap. Dilaporkan, kemudian diolah TKP secara senyap. Oke. Ini katanya, tidak usah ramai-ramai karena akan mengundang perhatian masyarakat, kata Sambo. Sebagaimana diceritakan ulang Ridwan dalam sidang kode etik pada Jumat 26 Agustus 2022. Besoknya. Jadi setelah Sambo di sidang kode etik, besoknya si Pak Ridwan memberi keterangan bahwa tidak usah ramai-ramai karena akan mengundang perhatian masyarakat. Oke, selanjutnya. Saat Ridwan masih melaksanakan olah TKP, beberapa kolega Sambo di kepolisian hadir di lokasi. Siapa-siapa tuh? Mereka adalah Karo Provos Brigjen Beni Ali. Jadi Kepala Biro Provos Brigjen Beni Ali,
Karopaminal Brigjen Hendra Kurniawan, dan Kapolres Metro Jakarta Selatan Kombes Budi Herdi Susianto. Khusus kepada Beni dan Hendra, Sambo memerintahkan agar penanganan kasus ini ditangani oleh tim Provos Mabes Polri saja. Sambo beralasan kejadian ini harus lebih dulu ditangani tim Provos karena melibatkan 2 anggota kepolisian. Beni melaksanakan perintah itu dengan meminta penyidik di TKP menyerahkan semua barang bukti dan saksi kepada tim Provos. Sejumlah barang bukti di TKP yaitu 10 selongsong peluru, 3 proyektil, 4 serpihan peluru, 1 pucuk senjata HS garis datar 9, maaf saya kurang paham dengan ukuran senjata, 9 peluru HS garis datar 9, kemudian 1 pucuk senjata Glock. Ini senjata yang sempat viral lalu ini, Glock datar 17, dan 12 peluru Glock datar 17 pun akhirnya dibawa ke kantor Provos. Begitu pula dengan para saksi yaitu Kuat Ma'ruf, Bribka Riki Rizal, dan Barada Richard. Ketiganya diperiksa oleh anggota Biro Paminal di bawah Brigjen Hendra Kurniawan. Barang bukti tidak dibuatkan berita acara serah terima antara penyidik ke anggota Provos di Propam Polri, tutur Kaba Intel Kam Komjen Ahmad Doviri selaku Ketua Komisi Kode Etik Polri yang menyidangkan Sambo hari itu. Jadi barang bukti ketika diserahkan tidak dibuatkan berita acaranya. Setelah serah terima antara penyidik ke anggota Provos, tidak dibuatkan berita acara. Oke. Kemudian pada pukul 19.15 sampai dengan 19.30 WIB, ambulans datang untuk mengangkut jenazah Brigadir Joshua ke Rumah Sakit Kramat Jati, Jakarta Timur. Ambulans ini datang atas permintaan Kabag Gakum Provos Div Propam Kombes Susanto. Dalam kesaksiannya Jumat lalu, Susanto mengaku diperintah Sambo memanggil ambulans dan mengawal jenazah Brigadir Joshua ke Rumah Sakit Kramat Jati. Setelah jenazah diangkut, seorang asisten rumah tangga di rumah dinas Sambo tiba-tiba saja menyiram darah di TKP dengan seember air. Melihat tindakan ART itu, Kombes Budi Herdi menanyakan siapa yang memerintahkannya menyiram darah tersebut. Perintah Bapak, maksudnya Ferdi Sambo ya, tutur ART itu kepada Budi. Kemudian malamnya sekitar pukul 20.30 WIB, Sambo, Beni, dan Hendra diperintah menghadap Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo. Hendra dan Beni masuk lebih dulu ke ruangan Kapolri untuk dimintai keterangan terkait kejadian di rumah dinas Sambo. Keduanya seirama bercerita kepada Listio atau kepada Kapolri bahwa telah terjadi baku tembak antara ajudan Ferdi Sambo sehingga menewaskan 1 anggota. Setelah itu, barulah Sambo diminta masuk ke ruangan untuk menemui Listio Kapolri. 1 pertanyaan Listio kepada Sambo ketika itu hanyalah, "Kamu nembak nggak, Mbok?" "Kamu nembak nggak, Mbok?" "Bukan saya yang menembak, karena bisa saja saya selesaikan di luar. Kalau saya yang menembak, akan hancur kepalanya, karena saya menggunakan senjata penuh amunisi kaliber 45, jawab Sambo terhadap Kapolri. Setelah bertemu dengan Kapolri, ketiganya lantas berangkat bersama-sama ke ruang pemeriksaan Provos di lantai 3 gedung Propam Polri. Di sana sudah ada Richard, Kuat, dan Ricky
Sambo menghampiri ketiganya untuk menekankan agar mereka bicara sesuai yang sudah diskenariokan. Oh, dikatakan kembali ya, diingatkan bahwa beri keterangan harus sesuai dengan skenario, kurang lebih begitu. Kemudian Beni dan Hendra yang berada di ruangan itu mengaku tidak mendengar pembicaraan Sambo dengan ketiga ajudannya tersebut. Keesokan harinya sekitar pukul 07.30 berarti pagi ya, Sambo menghubungi Hendra untuk mengatur lokasi pemeriksaan saksi-saksi yang akan dilakukan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Sambo ingin agar pemeriksaan saksi itu dilakukan di kantor Biro Paminal, kantor Hendra Kurniawan atau Hendra apa itu, lupa. Agar tidak diketahui banyak orang. Biar tidak gaduh, karena ini menyangkut mbakmu, Putri Chandrawati, istri Sambo. Masalah pelecehan. Nah, ini nih awalnya masalah pelecehan. Pantas aja di Pak Hendra ngotot bahwa ada kasus pelecehan. Kemudian Hendra mengaku telah melaksanakan perintah itu sesuai permintaan Sambo. Dia melaporkan hasil pemeriksaan tersebut kepada Sambo di rumah dinasnya di Kompleks Polri Duren 3. Hendra sengaja hadir ke rumah dinas Sambo hari itu untuk melihat prarekonstruksi. Oh, udah mulai prarekonstruksi yang bakal dilaksanakan oleh penyidik Polres Metro Jakarta Selatan. Meski begitu, dalam keterangan berikutnya diketahui bahwa penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tidak pernah melaksanakan pemeriksaan terhadap saksi-saksi itu di kantor Biro Paminal. Sebab ketika tiba di kantor Biro Paminal, mereka langsung diminta menuju TKPD. Kok bisa? Ada apa gerangan? Kemudian di rumah dinas Sambo, para penyidik hanya diminta menyadur berita. Oke. Jadi para penyidik yang dari Metro Selatan, Polres Metro Jakarta Selatan, menyadur berita atau BAP pemeriksaan yang telah dibuat oleh anak buah Hendra tanpa melakukan pemeriksaan ulang. Oke. Jadi menyadur bisa saja di copy kayak gitu. Oke. Dalam prarekonstruksi ini penyidik Polres Metro Jakarta Selatan tidak bisa berbuat banyak. Mereka dilarang bertanya lebih detail terhadap para saksi. Sebab pada malam sebelumnya, Beni Ali memerintahkan Kapolres Jakarta Selatan, Budi Herdi, supaya penyidikan berfokus di TKP saja. Oleh Sambo, penyidik juga dilarang bertanya terkait peristiwa sebelumnya yang terjadi di Magelang. Nah, ini nih. Setelah prarekonstruksi selesai, Sambo meminta kepada Hendra sempat meminta kepada Setelah prarekonstruksi selesai, Sambo meminta kepada Hendra dan Beni agar Richard, Ricky, dan Kuat tidak lagi dibawa ke Provos. Hendra sempat menolak permintaan itu, namun Sambo bersikeras. Sambo bilang istrinya sudah kangen Sambo bilang istrinya sudah kangen pada mereka karena telah menyelamatkan nyawa dari Yosua. Putri ingin berterima kasih kepada mereka. Hendra dan Beni luluh dan menuruti permintaan Sambo. Maksudnya? Setelah prarekonstruksi selesai, Sambo meminta kepada Hendra dan Beni agar Richard, Ricky, dan Kuat tidak lagi dibawa ke Provos. Maksudnya jangan ditahan kayak gitu, atau gimana nggak tahu. Hendra sempat menolak permintaan tersebut, namun Sambo bersikeras.
Sambo bilang istrinya sudah kangen. Oh, kangen. Udah lama nggak ketemu jadi kangen gitu loh. Sore harinya sekitar 15.30 WIB Sambo memerintahkan Wakaden Bebiro AKBP Arif Rahman Arifin untuk menuliskan kronologi. Oke, kejadian pelecehan. Oh, ini kronologi pelecehan seksual terhadap putri. Kronologi kejadian pelecehan seksual terhadap putri. Sambo meminta kronologi itu ditulis tangan di kertas HVS. Wow, detail banget skenario-nya. Sesuai dengan skenario yang telah dia buat, kronologi yang dia buat di atas kertas itu pun diserahkan kepada Kasat Reskrim Polres Jaksel, AKBP Ridwan pada hari yang sama. Kepada Ridwan, Arif menyampaikan pesan Sambo agar Ridwan membuat pertanyaan-pertanyaan BAP sesuai dengan jawaban yang ada dalam HVS. Jadi pertanyaannya belum ada, jawabannya udah ada. Jadi pertanyaannya harus disesuaikan dengan jawaban yang di HVS tadi. Kayak begitu loh. Dalam kesaksiannya di sidang etik, Sambo Ridwan sampai berdebat dengan Arif terkait laporan itu. Oke. Namun lantaran tahu itu perintah dari Sambo, Ridwan pun luluh. Bukan luluh, takut gitu. Ridwan lantas memanggil Kapolres Jakarta Selatan Budi Herdi untuk menjelaskan permintaan Sambo. Budi Herdi mengatakan ketika dia tiba di ruang Ridwan sekitar pukul 22 WIB atau jam 10 malam ya. Ia melihat Ridwan sedang membuat konsep laporan BAP untuk istri Sambo. Budi sempat bertanya kepada Ridwan apakah dia sudah memeriksa putri. Namun Ridwan menjawab sudah mendapatkan kronologinya dari Arif dan Kompol Yusuf. Lalu saya ngobrol dengan Arif dan Yusuf di ruangan Kasat Reskrim, kata Budi. Kami diminta untuk membuat laporan model B. Oh. Berikut perintah menyita dan memusnahkan CCTV. Oke, tunggu sebelum kita lanjut ke berikut perintah menyita dan memusnahkan CCTV, ada hal yang menarik nih. Oke. Budi Herdi mengatakan ketika dia tiba di ruangan Ridwan sekitar pukul 10 malam, ia melihat Ridwan sedang membuat konsep laporan BAP untuk istri Sambo. Budi sempat bertanya kepada Ridwan apakah dia sudah memeriksa putri. Jadi belum diperiksa, konsepnya udah ada gitu loh. Karena menyesuaikan dengan kronologi yang telah dibuat oleh Sambo. Kemudian pertanyaannya disesuaikan dengan kronologi yang telah ditulis tadi. Oke, paham. Oke. Berikut perintah menyita dan memusnahkan CCTV. Oh, ini nggak kalah menarik ini. Hendra Kurniawan menghubungi AKBP Ari Cahya untuk memeriksa CCTV di sekitar lokasi kejadian. Hendra menelpon Ari melalui ponsel seluler Kaden Aropaminal di Propam Polri, Kombes Agus Nurpatria pada Sabtu 9 Juli 2022. Setelah mendapat perintah itu, Ari bertanya kepada Agus terkait siapa yang akan diperintahkan untuk menemuinya, memeriksa rekaman CCTV yang menyangkut perkara pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Lo kok maksudnya apa? Pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Siap dan berkenan nanti AKP Irfan Kasubit di Gedung Barreskrim AKP Irfan Widianto menghadap. Rekaman CCTV yang sudah diambil oleh Irfan pun akhirnya diamankan oleh Ari atas perintah Sambo. Oke. Kemudian Ari menyerahkan kepada Kasubag Audit Bagak Etika Rowaboprov Div Propam Kompol Cuk Putranto. Dalam plastik hitam, CCTV ini diserahkan oleh Cuk dan Arif Rahman ke Polres Jaksel keesokan harinya.
CCTV diterima oleh Kanit, satu Satreskrim Polres Metro Jaksel AKP Rifaisal Samuel tanpa dibuatkan berita acara. Allah. Aduh, banyak pelanggaran sih. Senin 11 Juli 2022 sekitar pukul 10 WIB Cak dipanggil Sambo ke ruangan untuk menanyakan keberadaan CCTV di area rumah dinasnya. Oke. Cak tidak berani menjawab bahwa CCTV sudah diserahkan ke Polres Jaksel. Dia mengaku takut dimarahi Sambo. Cak pun berbohong kepada Sambo dengan mengatakan bahwa CCTV itu masih aman di tangannya. Siap Jenderal, ada di mobil, kata Cak. Lekas-lekas Cak pun berangkat ke Polres Jakarta Selatan untuk meminta kembali barang bukti CCTV itu. Malam harinya, sekitar pukul 10, Cak bertemu dengan PS Kasubat, Riksa, Bagak Etika Roa Prof, Div Propam, Kompol Baikuni Wibowo di rumah dinas Sambo. Saat itu di tengah gelar oleh TKP ulang oleh Pussinafis, Lapfor, dan Pusdokes, Cak meminta Balkuni menyalin rekaman CCTV yang disimpan di dalam mobilnya. Salinan rekaman CCTV itu disimpan Balkuni dalam sebuah flash disk. Dia menunjukkan flash disk itu kepada AKP Arif Rahman yang juga berada di lokasi saat itu. Dini hari sekitar pukul 2, Cak, Balkuni, dan Arif Rahman bersama-sama menonton rekaman yang ada di dalam CCTV. Kasat Reskrim Polres Jakarta Selatan AKP Ridwan Soplanit juga belakangan diketahui menonton rekaman CCTV itu. Oke, dalam rekaman CCTV yang mereka tonton ternyata terlihat Yosua masih hidup saat Sambo tiba di rumah dinasnya di Kompleks Polri nomor 46 Duren 3, Jakarta Selatan. Oke, ini CCTV utuh berarti. Barang bukti penting ini disebut Arif telah dia laporkan kepada Hendra Kuniawan. Hendra pun dikabarkan menyampaikan informasi itu kepada Sambo. Pada Rabu 13 Juli 2022, Arif dipanggil Sambo ke ruangannya. Sambo bertanya, siapa yang sudah melihat rekaman CCTV itu? Arif menjawab bahwa hanya dia, Ridwan, Cak, dan Balkuni yang melihat. Sambo pun lantas memerintahkan Arif segera memusnahkan semua barang bukti penting ini. Astagfirullah. Wadidaw. Ngeri-ngeri sedap sih. Kalau bocor berarti kalian berempat yang bocorin, kata Sambo, sebagaimana diceritakan ulang oleh Arif dalam persidangan etik Jumat 26 Agustus 2022. Sambo membenarkan bahwa dia telah memerintahkan Arif memusnahkan rekaman CCTV itu, tetapi dia membantah bahwa Hendra tahu isi rekaman tersebut. Hendra tidak tahu soal rekaman CCTV, kata Sambo. Oke. Whatever. Tim Detik X telah berupaya menghubungi Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo untuk mengkonfirmasi seluruh temuan ini. Namun sampai naskah ini diterbitkan, Dedi belum menjawab telepon maupun pesan singkat kami. Sementara itu Kabak Panum Kombes Nurul Aziza mengakui tidak tahu menahu soal sidang etik Sambo. Dia meminta tim Detik langsung menghubungi tim sus. Saya nggak bisa jelaskan. Karo Penmas Polri Brigjen Ahmad Ramadhani juga tidak bisa karena bukan tim sus. Tim Detik X juga telah menghubungi Kadif Propam Polri Irjen Sahar Diantoro. Ini Kadif Propam baru. Waduh, terkait temuan ini. Namun Sahar sama sekali tidak mengubris permohonan wawancara. Juga menghubungi Komisioner Kompolnas Puji Hartano yang mengklaim hadir dalam persidangan etik Sambo. Puji tidak membantah cerita yang kami dapatkan. Dia lantas memberikan pernyataan Sambo yang ia catat pada saat sidang etik berlangsung. Saya membenarkan semua keterangan saksi di sidang etik ini, walaupun ada beberapa hal yang akan saya buktikan sebagai pembelaan saat di sidang pengadilan pidana nantinya, kata Sambo. Sebagaimana disampaikan Puji kepada reporter Detik. Tim Detik juga telah berupaya menghubungi pengacara Sambo, Arman Hanis,
untuk meminta tanggapan terkait pernyataan Sambo dalam sidang etik. Namun Arman menolak permintaan wawancara kami dengan menyatakan bahwa dia akan menyampaikan ini kepada media. Oke. Kita makin penasaran apa yang terjadi di Magelang ya. Karena selama ini dalam pemberitaan belum lengkap terkait dengan kejadian yang ada di Magelang. Karena setahu kita bersama bahwa sebelumnya dibangun skenario bahwa dibangun kronologi bahwa terjadi pelecehan di Duren 3 dan kemudian dirubah bahwa pelecehan itu terjadi di Magelang. Oke. Makin menarik. Menariknya apa? Ya, menariknya apakah semua yang telah tersaji sampai detik ini apakah tidak akan berubah? Maksudnya apa yang telah terungkap di DPR RRI ketika dengan Pak Mahfud dan Pak Kapolri, terus kemudian kronologi yang terungkap di sidang kode etik orang-orang yang atau polisi-polisi yang terlibat, termasuk 4 tersangka tersebut dan Ibu PC atau Ibu Putri Chandrawati. Yang menurut saya yang dikhawatirkan justru bahwa skenario awal sudah diketahui dan diakui. Yang dikhawatirkan apakah ada skenario baru? Apakah akan ada skenario baru? Oke. Karena sebagai rakyat Indonesia, secara pribadi saya belum percaya, tingkat kepercayaan saya terhadap Polri masih di bawah 50% terkait dengan kasus Duren 3. Ini diakibatkan atau disebabkan dengan apa yang terjadi juga belakangan ini dengan misalkan dengan Bu PC, kemudian setelah sidang kode etik bahwa Sambo tidak menerima hasil putusan tersebut dan dia akan melakukan banding. Ya kan, ada kontradiksi antara surat pernyataan perminta maaf dan kalau tidak salah redaksi terakhirnya bahwa dia akan bertanggung jawab dengan kasus ini. Bertolak belakang kan dengan hasil sidang kode etik bahwa dia dipecat secara tidak hormat, tapi dia menolaknya dengan cara banding. Oke, apakah ada skenario baru? Wallahu a'lam bishawab. Dan kita rakyat hanya bisa berdoa, ya Allah, semoga kasus ini cepat disidangkan dan hanya dengan perlindungan dan pertolongan-Mu ya Allah, semoga kasus KM50 menemukan novum atau bukti yang baru dan bisa ditinjau kembali kasus tersebut. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Oke, demikian untuk konten kali ini. Apabila bermanfaat, jangan lupa dukungan, subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih atas segala atensinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.